Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Jumat siang tanggal 21 Februari tahun 2025, setelah menyelesaikan wisata di Seven All Street, melepaskan lampion doa, lampion terbang, lampion langit, Sky Lantern, kami melanjutkan wisata ke Yehiu Geopark. Geopark ini taman, kalau diartikan taman bumi karena memang di sini peninggalannya adalah berupa fenomena alam, yaitu batu karang yang mirip dengan berbagai bentuk. Ada jamur, ada brokoli, ada jagung, ada kura-kura, dan juga ada satu batu yang katanya mirip dengan kepala Ratu Elizabeth, sehingga dibilang Catherine. Nah, kami sampai di sana jam setengah 1 siang, langsung makan di sebuah restoran yang terletak tidak jauh dari hotel in-house, hotel yang cukup besar. Ini hidangannya adalah steamboat dan barbecue Mongolian barbecue. Ya, jadi semuanya hidangannya banyak, dari seafood, udang, mie, kemudian kepiting dan lain sebagainya. Sistemnya juga all you can eat, apa bisa dimakan. Namun karena terlalu banyak, mungkin susah juga kita menikmatinya karena banyak pilihan. Ya, itulah sistem makannya. Nah, ini masih suasana di restoran Mongolian barbecue itu. Ya, jadi Mongolian barbecue ini ternyata bukan masakan Mongolia, sama sekali tidak ada hubungannya. Malah ini adalah Mongolian barbecue ini adalah makanan khas Taiwan, sama seperti Pak Kute di Malaysia. Itu sebenarnya bukan Chinese food, tetapi Pak Kute itu timbul atas ide dari orang-orang Chinese di Malaysia. Nah, ini adalah suasana restorannya, cukup besar. Setelah selesai makan, kira-kira jam setengah 2, ini melanjutkan wisatanya mengunjungi Yehiu Geopark. Yehiu ini nama kotanya. Nama kotanya Yehiu, terletak di tepi pantai. Ya, jadi kalau kita lihat mirip dengan Bungus. Tapi kalau Bungus kampung, desa, ini adalah sebuah kota kecil yang cukup banyak bangunan-bangunan bertingkatnya. Nah, ini adalah kondisinya. Waktu kami berjalan menuju ke lokasi geoparknya, turun hujan yang ya cukup deras, sehingga ada yang menggunakan payung, ada juga yang memakai topi saja, ya, menuju ke lokasi Yehiu Geopark yang terletak persis di tepi pantai. Nah, perjalanan dari tempat kami makan tadi ke Yehiu Geopark ini itu ada menempuh perjalanan sekitar 3 km. Nah, jadi perjalanannya mengingatkan saya mirip ketika kita mau berjalan ke pantai air manis, tapi tidak terlalu curam, jadi maksudnya ke bawahnya tidak terlalu curam, tapi juga melewati antara bukit dan laut, yang ada di belakangnya, tapi tidak dalam kalau kita lewat mau ke pantai air manis atau Batu Simalin Kundang. Ya, jadi Taiwan ini memang hebat. Dia mengelola geopark ini dengan begitu bagus, sehingga menjadi satu destinasi wisata internasional. Ya, jadi berbeda dengan kita tidak bisa mengelola wisata pantai air manis dan Batu Simalin Kundang, sehingga sekarang pengunjungnya sudah mulai berkurang karena justru peninggalan Batu Simalin Kundangnya yang juga merupakan geopark sebenarnya terabaikan, dan kemudian dibuat patung-patung yang sebenarnya tidak alami lagi. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin tidak banyak lagi yang mau berkunjung ke pantai air manis dan Batu Simalin Kundang tersebut. Nah, inilah jalan menuju ke Yehiu Geopark, di mana
Kalau kita lihat ya jalannya cukup lebar lah, tapi mungkin tidak selebar dari jalan yang ke Air Manis. Namun jalan ini tidak boleh dilalui oleh mobil, hanya untuk pejalan kaki, dan dibuat demikian rapi. Nah itulah, jadi antara gunung dan di bawah itu pantainya. Nah, dia mirip dengan lokasi kalau kita menuju ke pantai Air Manis. Nah ini ketika kita sudah sampai di lokasinya, ya tidak terlalu besar kalau dibandingkan, mungkin lebih besar pantai Air Manis sampai Batu Semarin-Kundang. Nah inilah yang disebut sebagai headwind, batu karang yang mirip dengan kepala Ratu Elizabeth. Nah inilah lokasinya. Memang kalau kita lihat karang-karangnya ada bentuknya berlapis-lapis. Ya ini memang keajaiban alam, makanya dikatakan geopark. Jadi taman alam, taman bumi kira-kira begitu. Nah ini dikelola dengan baik dan banyak tulisan-tulisan, tidak boleh dicoret, tidak boleh dirusak, tidak boleh dicongkel. Nah, kalau kita di sini kan ada saja bidang ditulis pakai cat semprot, tapi ini satu pun saya tidak melihat ada tulisan mural itu, tidak ada nampak di sini. Nah inilah lautnya. Jadi kalau kita lautnya pantai Air Manis Batu Semarin-Kundang itu menghadap ke Samudra Hindia, atau orang Indonesia sebut Samudra Indonesia. Ini justru menghadap ke Samudra Pasifik. Nah, jadi ini juga berbahaya, sehingga banyak peringatan tidak boleh mendekat ke bibir pantai karena ombaknya cukup besar. Apalagi pada waktu ini hujan cukup deras dan kemudian angin juga cukup kencang. Sampai-sampai pada saat angin terlalu kencang, kita tidak bisa menggunakan payung. Sehingga ada yang menggunakan mantel, memang mantel sekali pakai yang diberikan oleh petugas atau guide wisatanya. Nah inilah suasananya. Kalau kita lihat ada bentuk brokoli dan lain sebagainya. Nah yang headwind itu di sisi lain, tapi saya tidak sempat sampai ke dekat, cuma jarak beberapa puluh meter saya syuting dari jauh saja karena hujan sangat lebat dan angin kencang sekali. Nah inilah suasana geopark Yehliu Geopark. Nah ini mirip brokoli dan mirip macam-macam ya, ada nanti mirip kura-kura, dan satu yang menjadi maskotnya adalah yang disebut sebagai headwind, kepala ratu ya, kepala ratu Elizabeth. Tapi tentu saja ini semuanya perlu imajinasi dari orang yang melihatnya. Nah ini saya sempat selfie, dan kemudian juga ada teman sesama peserta grup tour yang tolong memotokannya. Nah ini adalah suasana di Yehliu Geopark. Ya, hujan cukup lebat dan ini ombaknya kita lihat besar, namun tidak sampai ke pengunjung ya, jadi masih cukup jauh. Dan kita lihat ya, bentuknya memang karangnya aneh, dan menurut keterangan ini kejadian alam ini terjadi 6 juta tahun yang lalu. Jadi sebenarnya area Yehliu ini dulu berada di dasar Samudra Pasifik. Kemudian terjadi satu fenomena alam, ya mungkin semacam gempa, dan kemudian darat ini, dasar samudra ini menjadi daratan. Ya, kita tidak tahu juga apakah seluruh Taiwan begitu, karena ternyata Taiwan ini juga tidak terlalu besar. Jadi dari utara sampai ke selatan itu hanya sekitar 400 km. Jadi katanya kalau ditempuh dengan mobil jalan cukup kencang itu 6 jam tembus dari utara ke selatan. Jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Dan makanya Tiongkok menganggap Taiwan itu adalah salah satu provinsi. Nah ini ada satu keajaiban juga, walaupun di laut tapi tumbuh lumut berwarna hijau seperti rumput. Ya, jadi ternyata di air laut pun rumput bisa tumbuh. Nah, ini batu yang mirip kura-kura, ada mirip dinosaurus, ya, dan lain sebagainya. Nah,
jadi ini banyak pengunjung yang sudah pulang. Untung saja di sini tidak ada cerita legenda seperti Marine Gundang. Kalau kita lihat ini juga ada batu karang yang mirip dengan lantai papan ya. Inilah suasananya, dan dari kejauhan nanti kita bisa lihat yang disebut sebagai Head Queen ya, para ratu. Bisa tidak ke sana karena jalannya cukup terjal dan kemudian juga waktu yang sudah terbatas. Kami sudah diinstruksikan untuk segera kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan di destinasi ketiga. Ini adalah suasananya, di pantainya, jadi pengunjungnya banyak dari grup kami saja ada sekitar 250 orang, dan banyak juga kelihatannya ada turis-turis dari Jepang, dari Korea, dari mainland Tiongkok daratan. Ini dari kejauhan kita bisa menyaksikan yang disebut sebagai Head Queen. Ini juga fenomena alamnya, tapi juga dibuat cerita legenda seperti Marine Gundang. Ya, diceritakan seorang anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya sehingga menjadi batu. Nah, padahal sebenarnya kondisinya hampir mirip. Ya, inilah disebut sebagai Head Queen, para ratu Elizabeth. Sekali lagi, apakah kita lihat memang betul seperti kepala ratu atau tidak, itu perlu imajinasi kita. Nah, kemudian setelah puas menikmati wisata di Geopark Jeju, jadi Jeju Geopark itu kembali ke bus untuk meneruskan perjalanan ke kota lagi dan mengunjungi pusat perbelanjaan yang branded, barang-barang branded. Itu adalah destinasi terakhir. Jadi setiap hari rata-rata ada 2 atau 3 destinasi wisata yang dikunjungi, baik di kota Taipei, New Taipei, dan sekitarnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.